Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan gue Faiz Moon Official di konten horor and fakta menarik. Ya, di konten kali ini kita agak sedikit melenceng dari konten-konten kita sebelumnya yang biasanya kita membahas tentang misteri-misteri atau sebuah penampakan atau fakta-fakta menarik dari pembunuhan-pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para psikopat. Kali ini gue diberi tugas oleh Bu dosen Ulumul Quran untuk membahas tentang hari turunnya Al-Quran. Ya, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, gue akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Faiz Munandar, asal Sulawesi Tenggara, dan kuliah di Universitas PTIK Jakarta dari kelas dakwah B. Kali ini kita akan mengganti konsep dulu ya guys ya, karena kita mendapatkan tugas dari Ibu dosen Ulumul Quran untuk membahas tentang sejarah Al-Quran, hari turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran atau bisa disebut dengan hari turunnya Al-Quran. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Ya, Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran terjadi pada saat 17 Ramadan. 17 Ramadan umumnya diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran atau disebut juga dengan Nuzulul Quran. Umat Islam di Indonesia banyak dilakukan amalia-amalia pada malam itu. Berbagai kegiatan dilakukan dengan meriah seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan hari besar Islam lainnya. Dan apa sih tujuan dari Nuzulul Quran? Peristiwa Nuzulul Quran dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai yang namanya kebenaran. Nuzulul Quran diperingati juga sebagai hari turunnya Al-Quran yang bertepatan pada bulan suci Ramadan pada hari ke-17 Ramadan. Al-Quran sebagai pembaidah bagi kita. Al-Quran juga sebagai petunjuk untuk kita di dunia ini, untuk membedakan mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang salah yang untuk kita hindari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah." Telah datang dari kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk untuk kalian dan sebagai rahmat untuk kalian dan sebagai obat dari penyakit-penyakit hati kalian. Dan bagaimana sih Al-Quran itu diturunkan? Para ulama dan ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan dua tahapan. Dan tahapan yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhul Mahfuz dan turun ke langit. Dan yang kedua, dari langit turun kepada Nabi Muhammad SAW yang berada di dunia secara berangsur-angsur. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa di zaman Nabi Muhammad SAW Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Penjelasannya, dan teman-teman, salah satu hikmah dari turunnya Al-Quran tersebut adalah Al-Quran bukan hanyalah sekedar bacaan saja. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran bukan sekedar hanya sebagai bacaan saja. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran adalah panduan hidup bagi umat manusia. Dan Al-Quran juga adalah petunjuk dalam kehidupan kita sehari-harinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, maka Allah menurunkan Al-Quran tersebut sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dan kita pun menyebutnya dengan Asbabun Nuzul. Dan ini membuktikan teman-teman bahwa Al-Quran itu bukan sekedar dibaca saja, tetapi dipakai untuk menjadi pedoman kita kesehariannya, menjadi petunjuk kita dalam sehari-hari. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi teman-teman, mungkin sekian dari konten singkat yang dapat saya sampaikan. Dan adapun pelajaran, adapun inti dari konten gue ini, bahwa ketika kita membacakan Al-Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran tersebut, berusaha untuk mempelajari Al-Quran tersebut, agar kita bisa mengetahui isi-isi dari ayat Al-Quran tersebut, sehingga kita bukan hanya sekadar membaca ayat Al-Quran tersebut, tetapi kita dapat memahami dan mempelajari isi-isi tersebut. Dan Al-Quran turun di 17 Ramadan itu kenapa bukan di hari-hari lain? Dan kenapa Al-Quran diturunkan bukan satu kali saja? Kenapa harus berangsur-angsur? Ya, penjelasannya seperti tadi. Jadi teman-teman, mungkin sekian dari konten singkat yang dapat gue sampaikan. Semoga kalian paham dari penjelasan singkat yang gue sampaikan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan
fakta-fakta ataupun konten-konten yang akan gue upload berikutnya. Gue Faiz Munandar, see you next time and bye-bye.